Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai PPOK. Nah dok, sebelum masuk ke komplikasi, tadi kan dijelaskan mengenai bahayanya merokok ini. Bisa berdampak berat sekali terhadap penyakit PPOK ini. Sebetulnya gimana sih dok? Mungkin edukasi rincinya nih untuk pemirsa di rumah mungkin yang masih berat sekali dengan rokok gitu. Bagaimana sih tips-tipsnya supaya bisa memulai untuk berhenti merokok? Mungkin Dokter Elsa dulu deh. Oke, jadi sebenarnya kalau di puskesmas itu ada kok memang program. Pertama memang untuk orang men-screening apakah seorang ini adalah perokok ringan, sedang, berat. Seperti yang disampaikan Dokter Bella tadi. Ada pertanyaan tertentu yang menanyakan dari umur berapa batang sehari, seperti itu ya, berapa bungkus sehari. Nanti ada kategorinya. Apa ya dok, namanya kategorinya itu Brahman apa gitu. Nanti diklasifikasikan. Apakah ini perokok yang ringan, sedang, berat. Nah, dari situ kalau mau ikut programnya nanti ada juga formnya. Jadi semacam tutorial ya dibilangnya seperti itu, tahap demi tahap seorang perokok itu untuk berhenti. Cuman apesnya saya nggak hafal tutorial itu. Cuman kalau secara garis besarnya mungkin hari pertama untuk memberhentikan seorang perokok itu secara besarnya tidak bisa dalam simsalabim ya, artinya ya simsalabim, karena sekali lagi merokok itu kan adiksi ya, adiksi artinya kecanduan. Jadi kita tidak bisa menghentikan simsalabim seperti itu. Jadi ada pertahapnya. Tahap pertama itu nanti akan diberikan semacam hipnoterapi lah, semacam itu ya. Akan diberikan konseling terlebih dahulu untuk menyadarkan diri sendiri, karena kesadaran diri sendiri sekali lagi kunci dari apakah memang seseorang itu ingin berhenti merokok atau cuman angin-anginan aja mau berhenti merokok. Nanti masuk ke tahap kedua baru akan diberikan tutorial pengurangan seminggu pertama berapa, kedua sebulan kemudian berapa, seperti itu. Baru ada yang namanya substitusi. Tahap substitusi artinya penggantian rokok itu dengan yang lainnya. Berarti dia sudah bagus tahap pertama itu dengan pengurangan rokok, misalnya sampailah sehari itu hanya 1 batang, baru masuk ke tahap substitusi artinya menggantikan rokok ini dengan hal lain, permen, lollipop, atau yang lain-lainnya, permen karet. Biasanya seperti itu. Baru nanti kalau memang sudah tidak ada lagi kecanduan terhadap rokok, baru bisa dipastikan berhenti. Dan untuk mendefinisikan seorang perokok ini berhenti juga tidak bisa hari ini dia bisa fight dengan tidak merokok sama sekali atau seminggu sudah bisa dikatakan berhenti. Ada jangka waktu tertentu yang memang menyatakan bahwa perokok aktif ini tidak lagi sebagai perokok, seperti itu. Itu ada petugasnya di puskesmas, mungkin banyak yang tidak tahu atau tidak mau seperti itu ya. Jadi semakin banyak bertanya di puskesmas akan semakin membuka wawasan masyarakat. Oh ternyata di puskesmas tidak hanya datang berobat, ambil obat, pulang. Tidak, ternyata banyak sekali screening, konseling ya. Dan lain yang berhubungan dengan kesehatan. Nah ini menarik sekali ya Dokter Bella ya, ini kan Dokter Elsa kan di puskesmas juga ya. Jadi ini informasi juga buat pemirsa di rumah, buat Julia juga, bahwa di puskesmas itu kita bisa berkonsultasi juga ya dok ya, supaya terhindar dari banyak penyakit itu. Nah Dokter Bella gimana, mungkin bisa dilanjutkan? Iya, kalau misalnya tadi udah disubstitusi ya, terus kalau dari aku biasanya pasien itu aku edukasi juga untuk cari hobi yang disuka gitu ya. Misalnya dia hobinya berlari, sekarang kan lagi hype banget lari gitu ya. Jadi biar dia nggak konsen, aku pengen ngerokok gitu. Karena kan biasanya ngerokok itu di waktu-waktu luang ya nggak sih. Misalnya abis ini terus juga gantinya ke lebih yang positif, olahraga yang tadinya dia mungkin punya sisa-sisa rokok gitu, olahraga bisa meningkatkan kebugaran gitu ya. Terus ya itu ganti hal-hal positifnya itu ke
yang menyibukkan diri. Jadi bisa nanti lama-kelamaan sambil kita substitusi dari rokok ganti ke permen misalnya gitu, nanti lama-kelamaan bisa berkurang sendiri. Dan nggak bisa emang langsung sekaligus ya, karena biasanya kan banyak kayak orang tua sendiri atau misalnya kakak sendiri yang kita pun udah edukasi berulang-ulang sampai berbusa gitu ngomongin, nggak bisa kalau bukan dari kemauan. Dan juga nanti paling kita dorong, ayo kita olahraga aja ya. Jadi sebenarnya lingkungan dan sekitar keluarga itu bisa ngebantunya ya dari sana gitu. Baik, nah dari keduanya nih kalau Julia lihat kan selain olahraga, substitusinya itu diganti ke permen misalnya kan. Nah, ini kan mengandung gula-gula. Ini kan biasanya memang kalau laki-laki tuh di lingkungan Julia juga untuk mengganti rokok itu, masam nih mulut saya gitu, digantinya dengan permen. Nah itu apakah terlalu banyak, itu gimana dok? Ya, emang apa ya, si malakama juga ya seperti itu ya. Tetapi mungkin kalau untuk tahap-tahap awal kan memang permen juga ada indikasi untuk tidak baiknya ya, karena permen mengandung gula. Hanya saja Jul, seperti itu ya. Kalau kita memang untuk perbaikan orang yang perokok ini, memang kalau permen juga memang nggak boleh lebih dari 10 bungkus juga nggak boleh seperti itu ya. Hanya saja untuk tahap-tahap orang yang perokok, susah loh Jul untuk menyatakan orang perokok ini menjadi tidak merokok. Tapi lebih baiklah dianya itu mengunyah permen tadi dibandingkan dianya itu mengisap tembakau atau rokok itu. Kita ambil yang lebih banyak manfaatnya daripada tidak manfaatnya, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau tahap-tahap awal nggak apa-apa lah, dibiarin dulu makan permen. Yang penting dianya itu lupa dulu dengan rokoknya. Nanti baru kita edukasi lagi untuk menggantikan hal-hal yang tidak glukosanya tidak tinggi lagi, seperti itu. Dan ini bisa dilakukan ya dok ya? Nah, bisa. asal ada niat ya. Kembali ke niat lagi ujung-ujungnya ya dok ya. Baik dokter Bella, mungkin kita langsung lanjutkan lagi materinya. Tadi masuk di komplikasi ya dokter ya. Jadi nanti sebenarnya komplikasi dari komplikasi itu kan kelanjutan dari penyakit yang udah kita alamin, terutama adalah PPOK ini. Jadi dia ini erat juga hubungannya sama penyakit jantung ya. Karena tadi efek dari rokoknya itu selain dia bisa bikin PPOK juga bisa bikin namanya sindrom koroner akut ya. Itu karena ada sumbatan juga, bisa nyumbat juga di sana. Itu bisa erat sekali kaitannya. Jadi ataupun bisa jadi dua-duanya, namanya jadi kor pulmonal. Sakit jantung juga, sakit paru-paru juga gitu ya. Sekaligus dia udah punya satu paket. Terus juga ada infeksi pernapasan. Jadi kalau misalnya tadi PPOK ini juga ada karena bronkitis kronik yang lanjut. Nah, ada infeksi pernapasan ini pada pasien PPOK itu dia lebih sering berulang karena dia udah punya kayak udah infeksi nih. Jadi dia lebih sering dan lebih mudah terpapar infeksi pernapasan berulang gitu. Dan akhirnya nanti takutnya sampai ke kanker paru-paru ya, karena terus-terusan merokok. Atau udah dikasih tahu ini PPOK, nanti lama-kelamaan komplikasinya bisa ke kanker paru. Terus juga gangguan emosional dan psikologis, mungkin pasiennya jadi mudah marah, cemas karena sesak tadi gitu ya, keadaan badannya juga nggak enak, stres gitu ya, kenapa sesak terus, kenapa batuk-batuk terus kayak gitu. Terus juga sampai kegagalan pernapasan, itu maksudnya nanti dia bisa henti nafas karena tadi sesak dan udah ke tahap yang eksaserbasi. Terus juga dia juga bisa mengancam jiwa akhirnya, apalagi kalau misalnya udah ke tahap lanjut tadi gitu. Itu aja sih kalau misalnya untuk komplikasinya. Jadi sebenarnya dari sebagian banyak komplikasi ini berakhirnya juga nanti bisa mengancam ke jiwa gitu ya. Baik, terima kasih dokter Bella, dokter Elsa. Nanti Julia akan banyak bertanya ini mengenai PPOK, namun kita jeda dulu ya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.